Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan atau men-sharingkan berapa sih kebutuhan biaya ketika mendaki Gunung Argopuro. Jadi banyak kan teman-teman yang belum tahu berapa sih biasanya daki. Nah, pada kesempatan kali ini berhubung kemarin aku bahasnya Gunung Argopuro, sekalian aja mau tak bahas tentang berapa banyak biaya yang kita butuhin ketika mendaki Gunung Argopuro. Oke. Jadi beberapa saat yang lalu aku udah nge-review perjalananku ketika mendaki Gunung Argopuro. Nah, sekalian aja aku mau menjelasin berapa sih uang atau biaya yang kita butuhin ketika mendaki Gunung Argopuro. Jadi kesempatan kali ini aku mau bahas itu, dan semoga teman-teman bisa tahu lah dari sharing ini mendapatkan kebaikan dan info-info tentang mendaki Gunung Argopuro. Nah, jadi langsung aja masuk ke biaya pendakiannya. Jadi yang pertama adalah kita start dari Surabaya. Nah, kita start dari Surabaya ini, kita berangkat menuju base camp menggunakan mobil sewaan atau kita nyarter mobil lah ya. Di nyarter mobil ini udah termasuk mobilnya, sopir, terus bensin sama tol. Waktu itu kita kena 850.000, dan itu kalau dihitung-hitung lebih efisien daripada ketika kita naik kendaraan umum. Jadi waktu itu kita bandingin kalau naik kereta dari Surabaya terus harus ke Probolinggo dulu, nanti ganti lagi naik kendaraan, terus nanti ganti lagi ojek dan lain sebagainya. Itu menurut kami waktu itu itu ribet banget lah. Mending kita kalau bisa nyewa aja. Jadi akhirnya setelah nyari-nyari, alhamdulillah dapat tetanggaku yang juga menyediakan jasa sewa mobil. Akhirnya kita nyewa beliau gitu. Akhirnya kita dapat 850.000 dibagi orang 8 yang lain lagi waktu itu orang 8. Jadi seorang itu dapat sekitar 100 ribuan atau 110.000 lah ya, 10.000 untuk perjalanan dari Surabaya menuju ke base camp Badran. Oh ya buat teman-teman, jadi kita ini berangkat dan pulangnya beda jalur. Jadi waktu itu berangkat ke lewat Badran, turunnya lewat Bermi. Jadi kita nggak mungkin naik kendaraan sendiri karena kita naiknya lewat Badran, turunnya Bermi, kan nggak mungkin kita tinggal mobil di Badran gitu. Jadi kita milih nyewa mobil. Oke. Yang selanjutnya adalah logistik. Nah, logistik ini karena waktu itu teman-teman banyak yang udah bawa makanan sendiri dari rumah, ngambil dari dapur ibu, dari ya rumah-rumah kosan yang masih sisa makanan, terus dibawa ke sana. Dan waktu dikumpulin makanannya itu udah lumayan banyak kan. Jadi terus kita ini mikir mau urunan berapa nih kan, mau urunan berapa. Akhirnya setelah dirembukin kayaknya 50.000 cukup dah nih, 50.000 udah cukup dah buat 5 hari 4 malam kan. Nah kita kan milihnya beli sayur, beli makanan-makanan yang yang mentahan lah gitu loh, nggak beli matang gitu. Jadi relatif lebih murah gitu. Akhirnya kita urunan per orang 50.000 itu untuk logistik. Kalau logistik ini teman-teman nanti kalau mendaki ya ini sih fleksibel aja, menyesuaikan kebutuhan. Ketika memang mau makan banyak, mau apa-apa ya itu teman-teman kirakan sendiri lah. Mungkin mau masak, mau barbekyuan di puncak kan itu terserah teman-teman. Nah terus selanjutnya adalah harga tiket masuk Gunung Argopuro. Nah perlu teman-teman ketahui, jadi harga tiket masuk Gunung Argopuro ini harganya pas ya, kalau nggak salah pas. Jadi teman-teman mau daki 2 hari semalam, mau daki 3 hari 2 malam, mau daki 10 hari 9 malam pun harganya tetap sama kayaknya, cuman 90.000. Jadi waktu itu kita mendaki dapat 90.000, tapi itu menyesuaikan sih. Jadi waktu itu kita kan hari kerja kan, hari kerja
itu harganya dapat 90.000. Tapi setelah tadi aku baca-baca web, ada beberapa yang kalau weekend tuh beda harga gitu, harganya naik karena dihitung per hari, hitungnya tetap 4 hari 3 malam kalau salah. Jadi lama pendakian Arkopuro ini dianggap 4 hari 3 malam, dan itu ketika teman-teman daki, teman-teman pasti bayar harus 4 hari 3 malam gitu. Nah untuk tiketnya nanti perharinya menyesuaikan weekend sama weekday-nya gitu. Terus buat yang selanjutnya adalah nah setelah mendaki kita kan ada di ini kan, di base camp Bermi. Nah itu kita kenapa nggak nyewa mobil yang yang sebelumnya gitu, karena waktu itu kita masih belum fix gitu kan, mau mendaki berapa hari, turun berapa hari. Dan kalau misalnya kita waktu itu udah ngetek, jadi mau nggak mau kita kan harus turun hari itu juga, dan tuh takutnya ada kondisi-kondisi tidak terduga yang membuat kita nggak bisa ini kan. Akhirnya kita buat, daripada antar biayanya kepotong buat ini terus kita nggak jadi, mending kita naik kendaraan umum aja gitu. Akhirnya kita mutusin bareng-bareng buat naik kendaraan umum. Waktu itu kita naik bis ya, dari base camp tuh kita dapet bis terus sampai terminal Probolinggo Situbondo ya, lupa. Pokoknya kita ganti bis sana. Habis itu kena 20.000 kalau nggak salah, 20.000 buat bis menuju ke terminal, entah terminal Situbondo kayaknya. Nah habis itu baru kita dari situ naik bis lagi menuju ke terminal Bungurasi. Nah di sana kita kena di bis yang Surabaya, yang Situbondo Surabaya itu kita kena antara 30 sampai 50.000 kalau nggak salah, anggap aja 50.000 lah ya. Jadi gitu. Nah tapi perlu teman-teman ketahui, bisnya ini benar-benar bis yang nggak ada AC-nya gitu. Jadi waktu itu kita pokoknya cepet-cepetan dan naik bis dan tidur dan turu, dan soalnya karena udah capek banget. Yang penting kita gimana biar sampai Surabaya lah, nggak mikir nyaman-nyamannya gimana gitu. Jadi asal naik, yang penting di Surabaya langsung naik. Nah, terus setelah sampai Surabaya, nah itu kan kita kumpulnya di rumahku. Jadi setelah dari Bungurasi kita naik Grab lagi atau ojek online, kita menuju ke rumahku. Jadi itu per mobil, dan kita pakai 2 mobil, per mobil tuh kena mungkin 60.000-an lah, 60.000 dibagi orang 4, mobil isi orang 4, jadi sekitar 15.000 per orang gitu. Jadi mungkin itu biaya-biaya yang kita gunakan sama pendakian. Terus jangan lupa, kadang kita ini kan khilaf atau jajan-jajan yang sebenarnya tidak perlu tapi kita tetap jajan, mungkin karena lapar atau lain sebagainya. Nah itu mungkin kemarin tuh sekitar kayak 50.000 kali per orang, 50.000-an lah kalau aku ya, 50.000-an. Nah, jadi itu mungkin itu totalnya selama pendakian Arkopuro. Jadi habisnya tuh nggak banyak sih sebenarnya. Jadi kalau tak hitung itu, ini pertama kan saya mobil itu 110.000, habis itu logistik 60.000, habis itu tiket masuk 90.000, habis itu buat balik kendaraan dari base camp ke terminal Situbondo atau Probolinggo itu 20.000, habis itu dari Probolinggo ke Bungurasi itu 50.000, habis itu dari Bungurasi ke rumah itu 15.000, habis itu sama yang lain-lain tuh sekitar 50.000. Jadi kalau total tuh sekitar 385.000-an. Jadi cuman 385.000 itu mendaki Gunung Arkopuro. Jadi anggap aja 400.000 lah atau 500.000 lah ya teman-teman, bawa biar aman kok 500.000. Ini versiku, jadi versi yang sangat mungkin murah ya, karena kita waktu itu ya kita dari dulu ya, jadi aku daki itu nggak pernah mikir harus enak harus mana, yang penting kita standar lah, kita bisa daki enjoy, pulang enjoy gitu. Jadi gitu. Terima kasih. Jadi itu pengalamanku atau
pengalaman biayaku ketika mendaki Gunung Argopuro. Mungkin teman-teman ada yang beda nih, ada yang biayanya lebih mahal, ada yang lebih murah bahkan, ya kan. Tuh itu kan tergantung tadi teman-teman naik apa, terus beli apa aja, logistiknya apa aja, itu yang mungkin beda lah. Jadi itu kalau aku daki cuman ya anggap aja 400 ribuan lah ya, itu tadi. Itu aku, karena aku kan start dari rumah. Dan itu beda lagi teman-temanku yang startnya dari Jogja, dari Solo, dari Malang, dan sebagainya, itu beda lagi harganya. Ini start dari setelah kumpul semua terus start dari sekian, itu sekitar 400 ribuan. Itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih yang udah menonton, semoga membantu teman-teman yang mau mendaki Gunung Argopuro dan bisa memperkirakan lah ya berapa sih dana yang dibutuhkan ketika mendaki Gunung Argopuro, sehingga kenyamanan sebelum mendaki dan setelah mendaki tetap bisa dirasakan bersama-sama gitu. Jadi mungkin itu aja, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.